Oke, baik. Oke, sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ibu atau dari Aufar. Saya panggil Mas Aufar nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Ya, Mas Aufar atau Ibu yang mau menyampaikan dulu? Mungkin dari Mama dulu ya, Mas Alfa ya. Ya seperti yang saya tulis di dalam form 1 itu apa namanya? Sebenarnya saya menghubungi ayah itu dari November yang lalu kalau nggak salah. Cuman masih maju mundur gitu ya. Terus akhirnya yes, this is the time yang tepat untuk saya menghubungi ayah karena memang jadi apa namanya Aufar ini kan sebenarnya punya keinginan keras waktu itu untuk belajar ke Jerman. Tahun 2016 ya, Mas. 2016 ya. 2016. Bapak itu lulusan 2016 SMA, kemudian 2017 awal berangkat ke Jerman. Mm-mm. Aufar itu membayangkan yang ada di Jerman itu teknik industri itu hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Iya, Ternyata setelah sekian semester dijalani ada beberapa hal yang Aufar tidak bisa catch up dengan baik. iya, Tapi Aufar tidak terus terang dengan saya iya. dan papanya. Walaupun saya juga udah desek seperti apa, cuman Aufarnya tidak mau terus terang. Akhirnya pada saat pandemi Aufar pulang itu 2019 ya Mas, kamu pulang yang sempat dikarantina itu saya udah mempertanyakan, tapi Aufar masih belum berani berbicara. Terus akhirnya di 2022 November barulah Aufar menyampaikan kalau dia ada satu mata kuliah itu yang apa ya namanya, yang sebagai prasyarat untuk lulus itu dia tidak bisa lolos. Nah, Aufar ini down sekali waktu itu. Terus akhirnya long story short, kita memutuskan untuk Aufar kembali ke Jakarta karena kalau saya melihat itu rapuh sekali saat itu dan akhirnya disetujui pulanglah ke Indonesia. Sekarang ini transfer kredit, jadi di sananya di terminate sekolahnya, bukan sekolahan yang menterminate tapi Aufar yang mengajukan pengunduran diri untuk dia bisa pindah ke Indonesia. Itu yang bisa menerima adalah Iuli. Iuli itu punyanya anaknya Pak Habibie. Ya walaupun secara apa namanya, secara kepemilikan hanya untuk yayasannya saja, tetapi untuk operasionalnya diserahkan kepada profesional. Nah, Oke. kenapa saya menghubungi ayah ini lebih ke arah gini. Satu, mohon maaf ya Mas, satu Mas Wafa kemungkinan ada kesalahan di dalam memilih jurusan. Kemudian yang kedua, ini Mas Wafa tuh kalau ada sesuatu kabar yang tidak baik itu tidak berani menyampaikan, tidak enak menyampaikan. Kemudian yang ketiga, harapan saya sebagai orang tua, kita saatnya menata kembali untuk ke depan Aufar ini sebaiknya seperti apa. Mungkin sebenarnya saya yakin Allah itu menciptakan makhluknya itu pasti punya rencana yang baik gitu ya. Tinggal bagaimana kita mencari path-nya, mencari jalurnya untuk kita bisa bisa menemukan yang terbaik untuk kita dan menemukan yang terbaik untuk bisa membantu orang lain. Kira-kira seperti itu dari saya, Ayah Edi. Mungkin Mas Wafa mau menambahkan, Mas? Terima kasih Bu Tami. Um, Silahkan Mas. Kalau untuk menambahkan sih, sebenarnya pengen cerita yang seperti Mama sampaikan ya, cuma ini udah terwakili semua sebagian. Cuma paling kalau mau nambah dikit, kalau untuk pengalaman pribadi ya, kalau dalam istilahnya pengalaman bekerja gitu ya. Saya di Jerman itu kerjanya tuh mostly kebanyakan itu di pabrik. Jadi jadi kalau di pabrik itu ada kayak ibaratnya liburan musim panas, itu saya kerjanya di daerah pabrik. Dan kalau misalnya diistilahkan di Indonesia ya sebagai operator gitu. Jadi saya bekerja pernah di pabrik snack itu. Ya. Di sana tugas saya ya layaknya sebagai operator, misalnya kayak mengisi raw material, terus Ya. habis itu mengangkut barang dan sebagainya. Terus setelah di sini di Indonesia, magang saya kebetulan di pabrik lagi, tetapi bukan sebagai ini ya operasional di pabrik, yang melainkan sebagai ibaratnya supporting role lah. Jadi di sini di Cikarang saya magangnya sebagai apa
asisten dari namanya Departemen Continuous Improvement ya. Jadi Continuous Improvement itu tugasnya adalah yang sekarang lagi dikonsentrasiin adalah bagaimana caranya karyawan di pabrik itu menyusun laporan apa yang telah dia kerjakan, kurang lebih seperti itu. Jadi full pengalaman saya setidaknya ada di pabrik itu backgroundnya. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Utami sama Mas Aufar. Ya, nggak usah galau, santai aja Mas. Santai begini ya, Ayah mau cerita ya. Kalau soal nyasar, Ayah itu paling nyasar sebenarnya ya. Ayah itu jurusannya akuntansi dulu. Gitu, dari akunting kemudian jadi parenting. Tapi kata seorang spiritualis, ya akunting itu adalah singkatan dari aku mau jadi guru parenting. Jadi sebenarnya ya nggak nyasar, cuma kita aja yang ngerasanya nyasar. Sebenarnya menurut Ayah ini sebuah berkah. Berkah apa? Kalau nggak begini nggak mau ketemu Ayah, atau mungkin nggak perlu Ayah untuk ngobrol. Padahal ini sangat penting sekali. Kita memang banyak celah di sistem pendidikan kita itu, anak-anak banyak salah pilih jurusan. Karena apa? Wajar. Kita ini nggak pernah diajari untuk mengenali diri kita sendiri, kekuatan kita di mana, keinginan kita apa, passion terbesar kita apa dan sebagainya. Jadi ya nyasar itu suatu yang lumrah gitu. Nah ini kok beruntung, kalau menurut Ayah beruntung ya, belum terlalu jauh nyasarnya. Kalau Ayah dulu udah jauh banget nyasarnya, udah sampai selesai sekolahnya, kerjanya di akunting, terus nggak betah, terus keluar, terus nggak mau kok kerja, terus ngelanjutin lagi sekolahnya bisnis komunikasi. Karena dulu kan trennya, wah kalau bisnis itu bonafit dan sebagainya, tapi ternyata jiwanya nggak di sana. Ya pelan-pelan Tuhan membenturkan saya ke sana, ke sini, lama-lama barulah diketahui bahwa saya ini cocoknya memang jadi pendidik. Gitu. Nah, kemudian gini, Mas. Dulu ya saya mikirnya nyasar itu ya. Selalu saya berpikir, waduh ini celaka, ini nyasarnya kejauhan ini. Baru umur 33 tahun itu pindah haluan ke parenting. Tapi ternyata begini, Mas. Kalau seandainya dulu saya jadi masuk universitas jurusan psikologi, berarti saya jadi psikolog dan jadi konselor. Oke, ya. Tapi kemungkinan saya banyak memberikan konsultasi berdasarkan keilmuan yang dapat dari buku. Gitu. Nah, makanya sama Tuhan itu dibuat nyasar-nyasar karena ternyata memang di garis takdir saya mungkin jadi pendidik yang mengerti dunia bisnis. Makanya disasarin dulu ke bisnis. Lah, saya kalau cuma tahu dari sekolah aja bagaimana bisa mengarahkan kasus-kasus yang seperti Mas Aufar ini dengan benar. Makanya saya dibuat nyasar sampai jauh, sampai kerja di luar negeri juga, sekolah di luar negeri juga, kemudian habis gitu baru sadar, oh saya ini sebenarnya bukan ini. Orientasi saya bukan bisnis, jiwa saya bukan bisnis, jiwa saya adalah pendidik. Tapi ketika pulang, saya menjadi seorang pendidik yang memahami betul dunia bisnis. Ya enggak memahami sangat ya, tapi paling tidak kalau ngobrol sama Mas nyambung gitu loh. Nah, sementara kalau Mas konsultasi atau ngobrol sama guru-guru BK di sekolah kan belum tentu nyambung disajikan kasus ini. Bisa jadi bingung. Nah, jadi kalau sharing hal-hal yang nyasar gini, Ayah udah tempatnya lah, kira-kira begitu. Pernah dulu sampai ada anak satu fakultas hukum. Nah, itu nyasarnya sampai semester akhir. Dia nggak mau buat skripsi. Coba itu. Berapa tahun dia udah sekolah? Hampir 4 tahun sekolah, begitu skripsi mogok. Gak mau dilanjutin, orang tuanya pusing, panggil Ayah. Waktu dulu diundang ke rumahnya karena perlu keputusan besar keluarga nih untuk pindah sekolah kan. Mau lanjut atau gimana. Nah, ujung-ujungnya itu anaknya tipenya bukan seorang yang suka berhubungan dengan dunia luar atau manusia. Dia gak suka hukum, dia gak suka ini. Jadi ketika semester akhir itu dia ketakutan gitu untuk jadi seorang yang berprofesi di bidang hukum atau lawyer atau sebagainya. Mogok sama sekali. Nah, ketika Ayah datang ke sana, kita ngobrol dari hati ke hati, yang sama orang tuanya juga sama, nggak mau cerita dia. Cuma taunya mogok, dan itu dikali-kali juga sama orang tuanya nggak mau cerita juga. Kenapa dia mogok? Baru sama Ayah waktu itu cerita, bilang gini, Ayah sebenarnya saya tuh nggak suka fakultas hukum. Saya nggak cocok, saya merasa nggak pas di sini.
Tapi mau nggak mau, ya saya jalani karena nggak enak sama orang tua yang biayai kalau putus di tengah jalan. Tapi ketika saya mau lulus, rasanya saya nggak bisa tidur tiap malam. Nah, habis begitu baru cerita sebenarnya apa sih nak yang kamu inginkan, apa yang kamu sukai. Ini memang ada sebuah missing link di dalam sistem pendidikan kita itu adalah tidak mengenali diri sendiri. Kekuatan kita di mana, passion kita di mana, takdir hidup kita di mana. Ya kita bingung pada akhirnya milih-milih, lama-lama ya kira-kira gitu, kira-kira aja. Atau paling nggak ngikut temen, atau paling nggak macam-macam lah. Tapi itu nggak akurat nak. Nah, sampai dia akhirnya mengatakan, ketemu ini pas ngobrol kan saya bilang terbuka aja sama ayah. Nah kalau selama ini sama orang tua nggak terbuka, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk terbuka sama ayah. Dia cerita bahwa aku ini sebenarnya dari dulu tuh pengen belajar animasi gitu. Jadi dunianya tuh animasi, perfilman, video editing. Terus kenapa kamu nggak cerita? Nggak berani katanya. Terus kenapa kamu mau sekolah fakultas hukum? Ya karena ya gimana, nggak bisa menolak ini apa namanya yang waktu itu orang tua inginkan gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, semuanya sudah berlalu, anggap ini pelajaran. Nggak akan kamu jadi orang gagal asal kamu mulai sekarang kita ikuti jalan ini. Akhirnya sudah selesai, saya ngobrol sama keluarganya, saya katakan, Pak, Nun Sewu ini saya bilang gitu. Ini begini ya Pak, anak Bapak itu jagoan animasi Pak. Jadi walaupun fakultasnya hukum nyolong-nyolong tiap hari itu di depan komputer animasi jago dia. Tapi sayangnya nggak kedetek dan nggak berani cerita. Cuma begini, kira-kira Bapak ingin mewariskan kebahagiaan atau kesedihan dalam hidup anak? Ya tentunya kebahagiaan ayah. Nah kalau kebahagiaan mari kita bicara. Anak Bapak ini akan bahagia kalau mendalami dunia animasi, saya bilang begitu. Jadi sekolahkanlah dia di animasi. Loh, terus fakultas hukumnya? Ya, Bapak pilih mau paksa dia selesai fakultas hukum dan dia hidupnya terus menderita, atau kita cukupkan sampai di sini. Kemudian dia lanjut. Wah, waktu itu agak peliknya adalah orang tuanya pengen nyelesain skripsi dulu. Sayang katanya tinggal 1 semester lagi. Terus kalau anaknya udah nggak mau sama sekali. Akhirnya dengan diskusi bersama keluarga mereka pindah sekolah mulai dari nol lagi loh, bayangin, belajar sekolah animasi. Jadi pindah jurusan. Dan itu nggak apa-apa. Dan pada akhirnya dia jadi hebat. Karena sukses itu tidak ditentukan cepet-cepetan lulus loh. Jadi siapa yang lulus duluan itu belum tentu loh di kehidupan itu sukses duluan. Kita bisa lihat, tanya sama ibu atau mama. Biasanya manggilnya apa? Mama apa ibu? Ya mama. Mama ya, tanya sama mama itu. Banyak orang yang selesainya duluan, ini begini enggak. Yang akan menjadikan Mas sukses itu adalah apabila Mas betul-betul menyukai bidang itu. Karena kalau Mas menyukai bidang itu kemudian cocok sama profilnya, itulah bakat jadi orang hebat. Nah, jadi malam ini kita coba melakukan reinventing, menemukan kembali sebenarnya takdir profesinya Mas itu untuk menjadi apa. Itu dulu yang penting. Kemudian dari situ nanti kita bandingkan antara wajahnya Mas Aufar atau penampilannya Mas Aufar itu kira-kira cocoknya kemana. Karena Tuhan itu punya sketsa Mas dalam diri setiap anak. Begitu. Nah nanti sketsa ini kita lihat. Sketsa petunjuk Tuhan itu bisa kita lihat dari penampilan wajah, kehidupan sehari-hari yang pertama. Yang kedua sifat, bawaan lahir. Yang ketiga itu adalah passionate, sukanya ngapain. Baru yang terakhir itu biasanya kebetulan. Jadi kebetulan. Jadi kayak dimudahkan gitu jalannya. Nah begitu. Jadi ini yang akan kita lakukan malam ini. Yang pertama, ayah izin dulu ya untuk melakukan semacam penggalian terhadap penampilannya Mas, wajahnya. Wajah kita itu bercerita tentang nanti hubungannya sama jurusan dan profesi. Misalnya rambut ya. Ini adalah rambut favoritnya Mas atau ada lagi model lain sebenarnya? Saya sih orangnya jarang sisiran ya. Jadi kalau keluar ya tinggal sisir-sisir pakai tangan kayak gini terus ya udah berangkat gitu. Oke. Itu menunjukkan bahwa orangnya praktis, simple, terus mempermudah. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Selalu
membuat cara langkah lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, lebih mudah. Itu cara berpikirnya Mas. Dengan model rambut seperti itu dan cara nyisirnya begitu. Terus yang kedua, dahinya itu lebar. Dahinya lebar, itu tipe thinker. Orangnya suka mikir, menganalisa. Apa aja dipikir, dianalisa gitu. Selalu bertanya-tanya bagaimana supaya bisa begini-begini. Gitu nggak kira-kira? Iya, tapi kebanyakan lebih ke overthinking yang enggak gitu, yang seharusnya terjadi ternyata enggak gitu. Tapi ya bener, banyakan mikir. Nah, ya sampai ke overthinking pada akhirnya ya. Nggak apa-apa, overthinking itu ada nilai positifnya. Itu adalah kehati-hatian. Sama very waspada ya, atau preventive action. Kemudian dari alisnya luar biasa, tebal sekali. Orangnya tuh keinginannya kalau sudah suka sesuatu kuat sekali. Harus, dalam batinnya selalu begitu. Apapun caranya akan dilalui, ditempuh gitu. Bahkan kadang-kadang rasanya nggak percaya kalau kita nggak bisa, nggak percaya kalau kita gagal. Kira-kira begitu nggak Mas? Ya, benar. Ya, begitu ya. Terus dari matanya lumayan ya, matanya itu tengah-tengah antara bersahabat dan menajam ya, tapi kelihatan dia agak ke atas tarikan bola matanya. Nah itu biasanya ciri-ciri orang yang kalau ingin sesuatu sangat fokus sekali gitu. Tapi di balik itu orangnya cukup bersahabat gitu, jiwanya bersahabat, bisa gampang berteman, kemudian disukai orang. Kira-kira begitu nggak Mas? Kalau disukai teman sih belum ini sih, maksudnya ya pokoknya kalau saya punya teman atau lingkungan baru sih saya coba blend in, terus mencoba untuk satu frekuensi gitu. Ya. Tapi ya meskipun ada beberapa teman yang nggak sefrekuensi sih, ya harus dicocokin lah gitu. Nah itu yang saya maksud ya. Jadi Mas itu berusaha untuk beradaptasi. Jadi tidak kaku orangnya. Gitu di lingkungan. Kemudian hidungnya bagus ya. Hidungnya bagus. Besar dan tidak tajam. Kalau tajam itu biasanya orangnya keras gitu. Nah ini hidungnya bagus ya, hidung adaptatif ya. Adaptatif itu orang yang cenderung fleksibel gitu, mudah beradaptasi. Nah kemudian dari bibirnya juga punya kecenderungan mudah tersenyum gitu, meskipun tipenya pengamat. Mas ini tipenya pengamat, jadi kalau mau ngomong tuh diamati dulu, diamati. Jadi ketika ngomong itu tahu persis apa yang mau diomongin gitu. Kira-kira begitu nggak? Jadi balik lagi sih tadi, yang apapun yang kita mau bicarakan tuh harus dirunutkan lah gitu. Jadi berhati-hati lah kalau ibaratnya berbicara. Ya, begitu kira-kira begitu. Nah kemudian dari wajah ya, wajah. Coba boleh berdiri nggak, Mas? Saya mau lihat body shapingnya ya, seperti apa. Seperti ini. Oke, ya good. Terima kasih. Boleh duduk lagi, Mas. Mas suka olahraga ya? Kalau olahraga sih seneng ya, main basket, main futsal. Tapi kalau rutinnya sih enggak sih. Tapi kalau diajakin temen main, ayo mau gitu. Cuma emang sekarang lagi gemuk banget ya, jadi emang kurang olahraga gitu. Dari kecil memang bentuk tubuhnya sudah seperti ini? Kayaknya dulu lebih ke gemuk sih. Sekarang mungkin udah lama banget ya. Dulu pas SMA saya nge-gym, terus habis itu berhenti, terus kan jadinya seperti ini badannya. Nggak apa-apa, bagus Mas. Itu namanya body boss ya. Jadi blessing, syukuri aja. Jadi ada di dalam takdirnya Mas itu untuk jadi bos gitu. Itu bodinya bos. Ya kira-kira kayak gitu. Kecenderungannya kalau body seperti itu auditory. Jadi nggak usah pusing sama body, karena semua yang ada di tubuh kita tuh sebenarnya hanya petunjuk Tuhan. Gitu. Bagi yang nggak
bisa membaca petunjuk itu ya sering mengomentari. Nah, nggak perlu dikomentari, yang penting kita lihat kemudian apa ini artinya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali. Baik. Gini Mas, kita udah tahu nih peta yang dikasih Tuhan sama Mas mestinya mengambil bidang apa, profesinya apa. Nah sekarang tinggal kita lihat, kalau kita bicara tentang manajemen itu yang bisa di-manage luas sekali ya. Ada misalnya pabrikan, ada pariwisata, macam-macam lah. Industri itu luas sekali. Ya. Nah kita ingin tahu kira-kira nanti ketertarikannya apa. Apakah semua lini industri atau hanya industri tertentu atau seperti apa. Tapi pastinya manajemen. Oke. Tadi Mama cerita dan saya juga dapat laporan ya, saya baca laporan yang saya terima di sini bahwa Mas selama ini berpikir bahwa Mas masuk ke atau jurusan teknik industri itu tepat. Oke ya. Karena di Indonesia teknik industri ini begini, saya kasih gambarannya. Teknik industri itu adalah sebenarnya kalau di luar negeri namanya manajemen industri, bukan teknik. Tapi kalau dia dinamai manajemen industri, jadi jurusannya kan nggak bisa ada di fakultas teknik, adanya di fakultas ekonomi. Nah, saya nggak tahu asal-usulnya seperti apa, karena utak-atik nama itu berhubungan dengan jurusan ini di bawah naungan mana, gitu kira-kira ya Mas ya. Jadi kita bisa membayangkan atau kita paling nggak bisa menilai kenapa namanya jadi teknik industri gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia teknik industri itu yang dipelajari adalah manajemen industri. Artinya apa? Bagaimana menjadi calon pimpinan di sebuah industri. Industri macam-macam ya. Ya bisa pabrikan, bisa bukan pabrikan, macam-macam pokoknya. Tapi dia adalah part of manajemennya. Orang yang mengatur proses industri itu dari nol. Ya, end to end. Nah, kebetulan Mas pilih negaranya Jerman. Jerman itu sangat technical. Jadi ketika di sana technical industry, dia menamai itu berdasarkan kontennya, Mas. Jadi ini sama nama menunya, tapi isi racikan masakannya beda jauh. Nah, jadi nanti next, kita harus hati-hati ketika memilih menu. Kita lihat dulu nih kontennya apa aja sih, supaya kita tidak keliru menafsirkan. Nah, kalau orang Jerman saya berpikir begini ya, logikanya orang Jerman ya. Kalau disebut teknik, payungnya di fakultas teknik, maka yang dipelajari banyak tekniknya. Teknik apa? Di bidang industri. Nah, tapi kalau di kita itu manajemen industri. Jadi sebenarnya yang mesti Mas tekunin itu ada dua kalau menurut saya. Manajemen industri, yang benar-benar kontennya manajemen, tapi mengulas proses produksi namanya. Atau business management. Nah, yang nanti dua-duanya itu kalau lanjutannya Mas ke MBA, Mas. Master of Business Administration, di mana ya kuliahnya lebih banyak belajar kasus-kasus. Jadi dirancang untuk jadi bos. Nah, sekarang yuk kita coba di sini mendalami lagi begini, Mas ya. Seseorang itu untuk bisa sukses, dia harus ada di passionnya atau di apa ya, bidang yang sangat dia sukai. Ayah kuliah di akuntansi, nggak suka akuntansi sebenarnya. Bukan itu takdirnya. Kemudian ayah kuliah di business management juga bukan, business communication juga bukan itu. Jadi ketika berprofesi, ayah nggak tertarik itu berprofesi di bidang itu. Di akuntansi juga ayah cuma kerja sekitar 1,5 tahun, coba bayangin. Kemudian habis gitu pindah bidang dan seterusnya. Nah, karena ayah waktu itu nggak ada mentornya, nggak ada yang menjelaskan kayak begini, begitu. Nyari-nyari aja sendiri. Nah, jadi yang perlu sekarang kita coba dalami adalah kontennya atau passionnya Mas Aufar. Mas Aufar itu paling bahagia tuh kalau lagi ngapain sih di proses kerja itu. Begitu kira-kira Mas ya. Itulah kenapa alasannya saya meminta ada 10 poin yang perlu ditemukan oleh Mas Aufar sendiri, bukan oleh ayah.
Ya. Ayah hanya bisa membantu dari 10 ini. Nanti kalau ada obrolan kita lebih lagi yang Mas temukan, wah aku sebenarnya juga ini juga suka, silakan disampaikan ya. Paling nggak ayah ngecek dari yang ada di tulisan ini. Yang pertama adalah supply chain management. Kesukaannya 8 dari 10 poin. Artinya kalau sangat suka sekali ngerjain itu 10. Tapi kalau 8 berarti additional job yang kita nggak masalah gitu. Bukan suka. Nah, ayah menemukan angka 9 ini di continuous improvement. Nah loh. Sama satu lagi ada 2 tadi ya, ayah lihat. Di human resources development. Oke. Boleh dijelaskan sedikit nggak Mas, kira-kira proses apa yang dilakukan di sana? Kenapa Mas begitu suka continuous improvement? Jadi jujur baru tahu continuous improvement sih dari magang ini gitu ya. Baik. Terus jadi mentor saya di magang itu kebetulan supervisornya itu juga dia kayak ngejelasinnya tuh enak gitu, terus kayak oh begini loh apa runut kerja continuous improvement itu adalah mengimprove sistem yang ada menjadi lebih baik gitu kan. Nah di situ tuh framework kerjanya itu bener-bener kepake gitu, dan saya seneng gitu kalau misalnya ada kerjaan itu bisa dirunutkan secara jelas gitu. Itu sih. Waktu ngerjain itu bahagia rasanya gitu ya? Iya, pokoknya excited lah kayak gitu. Oke, terus kalau pas kebetulan udah ada hasilnya kelihatan tambah bahagia gitu ya? Bahagianya begini, kalau misalnya jadi kan saya sama mentor saya kan ada kayak semacam pertemuan gitu ya. Jadi kayak pertemuannya itu kayak jadi di dalam satu pabrik itu ada 20 tim gitu kan. Terus tiap 20 tim itu ada jatahnya untuk konsultasi lah sama departemen continuous improvement ini ya. Nah, di situ kita tuh kayak ibaratnya mengkasih feedback apa yang telah mereka kerjakan dari 20 orang itu, dari 20 tim itu ya. Terus paling bahagia tuh kalau bisa melihat ada report yang rapih, runut, terus habis itu datanya jelas, terus sama orangnya tuh kayak excited kalau misalnya dia ngerjain projectnya itu gitu loh. Terus jadi kita sebagai continuous improvement department tuh kayak ngasih feedbacknya tuh enak gitu. Baik. Waktu mengerjakan ini, Mas lebih suka menganalisa problem supaya bisa memberikan advice, atau pada saat memberikan advice kepada orang yang kita lagi coba tingkatkan, atau dua-duanya suka? Kadang-kadang sih ada misalnya advice yang basic lah, katakanlah oh ini lain kali bikin PowerPoint-nya yang lebih rapi misalnya gitu. Terus kadang-kadang juga harus yang lebih analisa itu misalnya apa ya, kadang-kadang suatu project itu kita harus merunutkan root cause dari suatu masalah itu ya, juga harus terstruktur gitu. Misalnya kan kalau ada sistem namanya fishbone diagram itu, jadi kayak merunutkan masalah menjadi akar masalah itu lebih ke analisis sih, lebih seperti itu sih. Lebih suka menganalisanya atau lebih suka ketika menyampaikan solusinya ke orang lain? Analisanya sih, lebih ke analisanya sih. Setelah analisanya jelas, kemudian tahu masalahnya di mana akarnya, kemudian tahu jalan keluarnya, kemudian kan perlu disampaikan ya? Iya. Ketika menyampaikan itu suka nggak? Ketika menyampaikannya sih suka sih. Suka. Lebih suka menyampaikan atau lebih suka menganalisanya? Atau dua-duanya sama-sama suka? Jadi kalau namanya menyampaikan sesuatu kan nggak boleh ibaratnya tong kosong gitu ya. Betul, Jadi betul sekali. harus dianalisa dulu kayak gitu. Baik. Nah, hanya kalau kita tanya nih sama hati, lebih suka yang mana gitu. Karena ayah lagi mau menentukan kira-kira Mas ini berada di in-house perusahaannya atau berada di luar perusahaan itu. Karena ayah menduga Mas ini punya kemampuan untuk berada di luar perusahaan itu. Atau Mas punya bisnis sendiri yang namanya konsultan. Kebayang ya maksud ayah ya?
Ya, kebayang. Mm-mm. Jujur sih, kadang-kadang kalau misalnya analisa terus habis itu susah, terus ya udah jadinya harus apa sama mentor saya gitu. Tapi kalau bisa menyampaikan sih lebih senang sih jujur sih. Jadi dua-duanya suka tuh sebenarnya. Sebenarnya suka, cuma lebih condong mungkin ke menyampaikannya aja gitu. Oh, lebih suka ke menyampaikannya ya. Iya, tapi juga harus tahu posisi, nggak boleh tong kosong juga gitu. Oh iya, persis. Karena basicnya menyampaikan itu harus ada analisa, harus ada kesimpulan, solusi dan sebagainya kan. Baru kita bicara. Kalau enggak nanti orang juga menganggap kita, wah ini tong kosong. Iya, jadi tuh menyampaikan tuh adalah end produknya dari Iya, betul. Berarti dalam proses itu end to end-nya kamu suka ya, mulai dari start menganalisa masalah sampai menyampaikan. Nah ini yang Ayah maksud bahwa kamu menyimpan potensi menjadi konsultan. Tapi untuk menjadi konsultan hebat, kamu harus ada di dalam industri dulu. Jadi nggak baca menganalisa dari luar, menganalisanya ketika ada di dalam. Oke. Kemudian di sini kamu human resources management. Nah, maksudnya apa tuh Mas kira-kira? Jadi pada saat kuliah ada mata kuliah namanya human resource management itu ya. Jadi itu di situ tuh kontennya adalah mungkin lebih ke humaniora gitu ya. Jadi misalnya hak-hak karyawan itu dipelajari di dalam human resource. Terus mungkin juga hubungan, ada namanya istilah mungkin GA ya, General Affairs gitu ya. Misalnya kayak karyawan itu ingin misalnya izin sakit, atau misalnya ada kayak suatu kasus di pabrik, contohnya masalahnya adalah baru-baru ini, nggak baru-baru ini sih, mungkin Bapak pernah cerita itu kan ada karyawan yang meninggal, itu terus lalu pesangonnya itu antara harus diberikan ke istri pertama atau istri kedua. Itu saya tertarik itu, wah kok bisa ada polemik seperti ini gitu ya. Terus akhirnya dipelajarin, terus ya ternyata seperti ini ya gitu ya pekerjaannya human resource ya, kayak ya humaniora lah kayak gitu. Jadi seneng gitu. Baik. Gitu. Baik. Luar biasa. Bagus sekali ini Mas ya. Saya lihat yang lain-lainnya ini hanya kalau menurut saya ya, ini puzzle-nya hanya sebagai support ya. Jadi kayak supply chain management itu bagian daripada memberikan konsultasi. Kemudian PPIC itu apa singkatannya Mas? PPIC itu procurement, kok saya lupa ya. Oh, berarti bagian pengadaan. Production planning and control. Production procurement and ya. Inventory control ya, PIC. Inventory control. Oh, good. Nah ini kalau kita lihat kan nyambung banget ya, karena ini adalah part-part dari sebuah proses industrial proses yang harus dikuasai biar Mas itu mengetahui bahwa kalau ada masalah tuh kemungkinan di sini. Nanti Mas suatu saat akan jadi orang jago ya, dengan orang bercerita kasus aja itu udah bisa langsung menduga nih kayaknya ada di sini masalahnya nih atau bottleneck-nya. Baik. Kemudian ada data analis, ini juga perlu ya, tapi ini hanya supporting tools, itu bukan Mas ya. Supporting tools. Jadi memang dibutuhkan ini gitu. Ini part of the process. Kemudian ada lagi project management, ini juga sama ya, part gitu, karena sebelum jadi terrealisasi kan masih project namanya kan. Oke. Kemudian ada lagi nggak selain ini yang poinnya 9 selain continuous improvement and human resources management? Mungkin ini ya, kan saya punya YouTube gitu ya, jadi saya kayak seneng mengedit video. Terus kayak bikin video itu juga saya lumayan seneng, meskipun akhir-akhir ini jarang gitu. Terus kebetulan juga di magang ini saya juga ditugasin buat bikin poster, buat bikin video juga, video dalam flow proses di pabrik itu gitu kan. Itu pertama saya kayak saya nggak tahu apa-apa gitu, terus ya kira dibantu sama mentor saya. Terus habis itu dari skill basic ngedit video, terus belajar sendiri dari bikin poster. Ternyata seneng juga gitu. Ya, itu namanya media komunikasi Mas. Ya, media komunikasi. Ini saya pikir adalah bagian part juga
angkanya mungkin poinnya 8 ya. Jadi dia supporting tool untuk consultant. Jadi consultant itu untuk lebih bisa menjelaskan dengan gamblang dia perlu media, Mas. Baik itu gambar, diagram, atau kadang-kadang video dibutuhkan. Nah, jadi Tuhan ngasih kemampuan ini untuk melengkapi. Tapi kalau ayah menduga ya dari ujung semua ini itu Mas akan menjadi seorang konsultan. Saya nggak tahu, kita nanti buktikan aja ya. Sekarang begini, Mas kalau bekerja, ngebayangin ya bekerja. Menurut Mas, Mas rasanya lebih suka bekerja di satu perusahaan selama bertahun-tahun, atau pengen tahu kalau industri makanan kayak gini, kalau minuman kayak gini, industri ini kayak gini, industri ini kayak gini, kan industri ada banyak. Nah, Mas tuh rasanya ingin mengetahui semua jenis industri, ya walaupun nanti flow kasusnya kurang lebih sama, tapi nggak ada yang sama persis, atau ingin bekerja lama di satu perusahaan? Jujur kalau misalnya tanpa melihat risiko dan sebagainya, pengennya sih pindah-pindah terus sih, biar Good. cari pengalaman yang baru. Mantap. Dah cocok dah. Oke. Ya, dugaan saya terbukti atau paling enggak mengarah. Jadi Mas ini adalah tipe seorang konsultan, Mas. Kita tahu banyak konsultan besar ya, itu dipimpin oleh orang yang tipenya seperti Mas ini. Bahwa ujung di ultimate suksesnya Mas itu adalah punya bisnis konsultan. Jadi punya perusahaan sendiri, Mas. Nah, tapi ada caranya untuk bisa itu. Yang pertama didukung, disupport oleh sekolah. Sekolah ya. Sekolahnya harus sekolah bisnis, Mas. Karena yang nanti harus dipelajari oleh Mas ini adalah banyak hal. Kalau ayah sebut di perusahaan itu bidangnya adalah BD namanya, Business and Development. Ya, di dalamnya ada data analis, ada segala macam. Tapi payung besarnya namanya BD, Business Development. Setiap perusahaan punya, dan perusahaan-perusahaan asing itu sangat mengandalkan BD. BD di sana itu dibuat setajam mungkin, sebesar mungkin budgetnya, karena disitulah hidup mati perusahaan dipertaruhkan. Oke. Jadi yang pertama Mas harus mengambil kuliah di jurusan Business Development. Apapun namanya, Mas harus tahu. Sekarang kan udah ngobrol sama ayah, udah jelas ya bahwa Mas itu harus konten pelajarannya. Jadi racikan ramuan yang dipelajari itu adalah manajemen proses. Nanti ujungnya kalau kuliah S2-nya di MBA. Nah, namanya payungnya itu bisa bisnis. Kemudian kalau mau teknik industri ya kita gambling, nanti takutnya ada teknik lagi ya. Padahal Mas ini justru sebenarnya bisnis proses harusnya. Nah, mungkin ya yang mendekati itu manajemen industri. Jadi yang harus manajemen namanya, industrial management namanya. Saya nggak tahu di luar negeri ada nggak beasiswa ya, industrial management. Tapi meskipun namanya sudah manager industrial management, Mas harus betul-betul nanti lihat konten yang dipelajari apa aja. Ya, lebih banyak ke proses manajemennya atau lebih banyak ke teknikalnya, gitu. Kalau di Indonesia ITB itu ada namanya business management namanya dia, atau apa saya nggak tahu ya. Tapi ada anak yang pernah kuliah di ITB itu. Ponakan saya sendiri juga di teknik industri kebetulan ya. Nah sekarang dia sudah selesai satu, mau kerja, kemudian mau ambil beasiswa di Amerika, jurusannya bisnis. Gitu. Tapi terserah Mas mau di Indonesia atau at least di Singapura. Ya banyak pilihan sekarang. Tapi kalau menurut ayah, kalau kita bicara bisnis di Asia ya Singapura tempatnya. Karena negara itu bisa hidup itu karena jago bisnis. Jadi sistem negaranya bisnis, environmentnya bisnis, masyarakatnya bisnis, apalagi kampusnya. Nah, kemudian kita coba diskusi Mas. Kalau seandainya yang Mas pelajari itu adalah hal-hal tentang business improvement. Business improvement itu kan part of business development. Bagian dari subnya business development atau bisnis.
Kira-kira rasanya Mas lebih pas nggak belajar-belajar hal yang seperti itu, kayak supply chain management dan sebagainya. Terus melakukan continuous improvement itu kalau Jepang disebutnya apa ya? Lupa saya istilahnya. Ya? Kaizen. Ya, Kaizen. Kalau Jepang itu sebutnya Kaizen. Kemudian kalau Amerika tuh apa ya namanya? QCC ya, Quality Control Circle. Seperti itu. Ya. Karena dulu ayah juga bagian daripada itu, Kaizen. Ya, ayah ikut proyeknya Kaizen dengan perusahaan Jepang, kemudian ikut proyeknya QCC dengan perusahaan Amerika. Jadi cuma tipe ayah bukan itu. Tipe ayah bukan itu ya. Tipe ayah itu pendidik. Jadi lebih banyak deliveringnya. Ketika deliveringnya ayah lebih menyukai ketimbang doing that thing-nya. Nah makanya itu penting ayah tanyain tadi ke Mas Aufar, lagi mengerjakan itunya suka nggak? Gitu. Mengerjakan prosesnya, bisnis proses suka nggak? Waktu deliverynya suka nggak? Kalau dua-duanya itu suka, wah udah ini bakat jadi konsultan. Nah, seperti itu, apalagi ini dilengkapi dengan media komunikasi, karena konsultan sekarang itu kan perlu pakai media komunikasi kan, zamannya udah nggak kayak dulu zaman ayah. Gitu. Sekarang sudah digital ya. So, ini kalau menurut obrolan kita ya, analisa ayah ya. Kalau Mas mau melanjutkan lagi, maka yang kontennya kira-kira seperti itu, jurusannya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, di sekolah sekarang, itu jurusannya apa Mas? Sekarang ngambilnya bisnis administrasi. Oke, bisnis administrasi ya. Berarti kalau masternya, master business of administration ya. Kalau mungkin Mbak Indonesianya MM ya, Magister Manajemen. Oh lebih ke MM ya, bukan MBA-nya ya. Kalau MBA kan mungkin untuk luar negeri ya, Master of Business Administration. Oke, kalau kuliah di luar negeri, ya betul. MBA, kalau di Indonesia MM ya. Oke, sekarang di kampus yang sekarang, di jurusan yang sekarang, kira-kira kontennya udah merasa pas belum dengan yang kita barusan bicarakan ini? Kalau lihat dari mata kuliahnya sih, bisnis administrasi pastinya ada manajemennya sih. Dan kebetulan semester ini ngambilnya sih yang berbau-bau manajemen itu ya. Contohnya kayak human resource tadi, terus ada namanya logistik seperti itu. Jadi ya kurang lebih kayak udah mewakili sih. Oke. Project management gitu kan juga ada Mas? Project management. Ada, itu aku udah ngambil semester lalu. Kalau international commerce kan Mas? Ada namanya e-commerce. Jadi di sana itu kayak belajar bagaimana sebuah e-commerce itu bekerja gitu loh. Bukan international commerce, international business gitu loh. International marketing kali ya, lebih ke international marketing. Oh, international marketing. Oh, oke. Oke, sekarang begini Mas, kita ke pendalaman sekolahnya sekarang ya. Jadi sekolah itu ada yang modelnya praktikalnya banyak, ada yang masih teorinya banyak. Nah ketika Mas belajar itu, kira-kira menurut Mas lebih banyak bicara teorinya atau seimbang sama prakteknya, atau prakteknya lebih banyak? Saya kasih gambaran begini ya. Saya punya anak bimbingan, jadi dia konsepnya begini Mas. Semester 1-2 we are talking about bisnis konsepnya dulu. Tapi ketika mulai masuk semester 3-4, dia sudah diajak mahasiswanya untuk memikirkan dari konsep itu prakteknya mau kemana aja. Praktikal bisnisnya. Halo, ya? Ya, dengeran. Oke, baik. Ini penting ya Mas ya, karena begini ya Bu, anak ibu ini kapasitasnya luar biasa, kombinasinya luar biasa. Jadi harus juga masuk sekolah yang kira-kira mengakomodasikan kapasitasnya Mas ini. Jadi jangan nanti anaknya over capacity terhadap kampusnya. Makanya saya ingin mendalami ini. Begini ya Mas ya gambarannya ya. Ayah pernah ada anak yang sudah ambil jurusan bisnis, kemudian konsultasi sama ayah dan ngobrol, ayah banyak belajar dari dia. Jadi
Ayah ingin memastikan apakah di kampus yang Mas sekarang belajar ini juga begini. Jadi semester 1, 2 itu masih banyak bicara konsep gitu ya. We talking about teori, karena teorinya juga perlu diketahui ya, gambaran besar bisnis. Kemudian yang kedua, ketika semester 3, 4, 5, 6 itu mereka sudah praktek dan belajar teori, praktek, kemudian di sana lebih banyak tentang bisnis case. Membahasnya seperti itu. Dengan temanya ya supply chain-nya gimana, case-nya, ininya case. Jadi mainnya di case kayak gitu. Jadi rata-rata mereka itu kalau lepas, mereka itu udah punya ide bisnis. Apakah dia masuk ke industrial, atau dia mau buat create bisnis sendiri, atau apapun. Nah sejauh ini, Mas semester berapa sekarang? Mungkin balik lagi ya. Jadi kan saya kan pindahan dari Jerman ya, terus saya Iya. transfer kredit. Ya, Jadi saya itu dihitungnya sebagai semester 3 lah, katakanlah semester 3 ya. Cuma saya ngambil di semester lalu, saya ngambil mata kuliah yang kebanyakan memang di semester tinggi ya, di semester 5 sama semester 4 sama semester 6. Nah, di situ tuh dosen saya emang setiap mata kuliahnya tuh emang mengkasih case gitu. Jadi kita kayak membahas bareng, ini ada case, terus baiknya tindakan yang terbaik itu harusnya bagaimana gitu. terus sistem kerjanya sendiri-sendiri atau ada grup gitu? Em, Biasanya sih individu, cuma ada beberapa yang per grup gitu. Jadi kita kayak dikasih case, tolong yang kalau misalnya grup itu tolong didiskusiin, terus nanti hasil diskusinya dipresentasiin di minggu depan gitu, berupa PowerPoint atau berupa Word gitu. Jadi misalnya kalau mau dijelaskan pakai kata-kata bisa, kalau mau pakai PowerPoint juga bisa. Oke, good. Nah kemudian Mas, nanti di akhir pendidikan itu ada skripsi atau project? Hmm, skripsi. Meskipun ada project, cuma bobotnya lebih berat ke skripsi. Skripsi itu nyusunnya kapan? Di semester terakhir atau mulai disusun sejak semester 3, 4, 5? Jadi ada mata kuliah namanya research metodologi sama bisnis research metodologi ya. Jadi research metodologi itu adalah bagaimana cara menyusun skripsi itu. Jadi itu mulai dari bab 1, bab 1 kan berarti judul. Terus bab kedua itu adalah rumusan masalah. Dan bab 3 tuh data, bab 4 itu analisa data, dan bab 5 kesimpulan. Nah, di situ di research metodologi itu saya belajar itu. Kalau bisnis research metodologi adalah bagaimana kita menentukan judul skripsi yang bisa mengarah ke bisnis, seperti itu. Oke, Mas suka Dan itu ngerjain udah itu? saya ambil semester lalu. Suka nggak ngerjain itu? Em, suka. Jadi kayak cara menyusun skripsi, oh ternyata tuh kayak gini ya, nggak bisa kayak abstrak gitu ya. Jadi tiba-tiba ada apa ya? Fiktif ya, Ada data-datanya masalah terus fiktif. langsung dijabarin ya. Jadi harus ada Oke. runut, ada sistemnya lah. Gitu. Oke, jadi so far selama ini Mas merasa cocok di situ dengan belajar seperti itu? So far sih cocok. Karena dulu pengalaman di Jerman itu saya ketemu subjek atau mata kuliah itu yang memang teknik banget ya. Jadi misalnya kayak saya dulu di Jerman ngambil kayak teknik elektro di situ ya. Di situ sangat susah gitu. Jadi, emang pengen coba belajar, cuma memang ternyata kapasitas saya bukan di situ gitu. Saya lebih di Jerman itu ada kayak mata kuliah yang berbau manajemen, misalnya kayak ekonomi mungkin, terus ada namanya accounting, itu saya lebih senang ke situ dibanding yang berbau teknik. Gitu. Baik. Kalau sejauh ini Mas melihat bahwa di kampus yang sekarang ini akan banyak ada uji faktual praktikal nggak tentang bisnis-bisnis gitu?
Misalnya begini ya, kita diminta untuk menganalisa real business. Ya, misalnya Coca-Cola kah ini atau pabrik minuman apa, ada ke arah sana nggak gitu, jadi real case. Ada ya. Ada. Gitu. Kemudian Mas dikasih nggak tugas misalnya untuk masuk ke industrial itu untuk benar-benar melakukan praktek seperti yang sekarang ini? Oh no, enggak. Itu jatuhnya mungkin lebih ke internship ya, lebih ke magang ya. Yang saya lakukan sekarang. Kalau misalnya study case gitu, jadi kita kayak dikasih artikel atau berbagai sumber informasi dari perusahaan tersebut, terus kita menganalisa dari artikel-artikel itu untuk sementara. Oke. Ini Ayah dulu punya pengalaman ya. Dulu Ayah pernah kuliah di Amerika. Jadi dosennya tuh cuma bilang begini, oke, besok kita bahas topik ini, kamu pelajari di rumah. Di sini kita akan bahas tentang kasus. Habis selesai pembahasan kamu keluar kampus. Nah, jadi belajarnya ada separuh di kampus, separuh di luar, separuh di kampus. Jadi kita tuh sama dunia industri tuh udah nggak asing gitu. Bahkan mereka kenal kita kenal mereka. Kira-kira ada begitu nggak di semester-semester lanjutannya? Enggak sih, nggak ada sih. Nggak ada. Jadi ya kita cuma belajar berdasarkan materi yang kita punya, terus habis itu kita analisa. Tapi kalau untuk ke sana, untuk keluar, untuk melihat industrinya itu secara langsung, belum ada. Atau mungkin nanti ada, tapi belum tahu. Oke. Bahkan dulu Ayah ujiannya tim pengujinya bukan dosen loh, tim pengujinya dari luar, dari perusahaan. Jadi yang menentukan kelulusan mereka, karena logikanya masuk sih, logikanya ya. Mereka kan user. Ya kalau user ketika saya sidang lah, kita nyebutnya sidang atau apapun namanya project ya. Presentasi kemudian dinilai oleh perusahaan luar dan luar bilang oke, dia lulus, ya berarti kata dosennya ya bukan hak dosen meluluskan, tapi user yang meluluskan. Jadi kita itu diluluskan oleh user gitu. Makanya ketika kita lulus tuh dosennya kayak feel great banget lah gitu, sampai kita dipeluk-peluk ya dia merasa bahwa dia sukses aja meluluskan siswanya atau mahasiswanya gitu. Kira-kira ada nggak pola-pola kayak gitu, Mas? Jujur sih kalau ngelihat dari angkatan-angkatan atas atau kakak kelas saya sih belum ada yang ibaratnya yang pengujinya tuh yang berada dari luar gitu ya. Cuma mungkin dosen-dosen yang sekarang di kampus saya sekarang itu ada yang backgroundnya juga dari industri gitu ya. Contohnya ada dosen saya yang kerja di bukan United Tractor, tapi kayak semacam distributor mesin berat dan alat-alat berat itu. Dia juga Trakindo gitu. Kerja sampingannya adalah sebagai dosen. Bukan, jadi perusahaannya ada di Tangerang, saya lupa namanya ya. Mungkin ya mirip-mirip kayak Trakindo, cuma saya lupa persis namanya. Baik. Tapi intinya adalah dia itu bisa dibilang dosen praktisi lah. Bagus. Berapa banyak dosen praktisi? Ya, silakan Ibu. Ya maaf, tadi itu kalau di Indonesia kan yang besar itu Trakindo sama United Tractors. Ini dia ada merek tertentu yang nggak terlalu besar sih brandnya. Jepang atau Eropa atau US? Eropa. Oke. Berapa banyak dosen-dosen? Mas kok lupa? Nggak apa-apa, nanti ingat Bu. Jangan dipaksa. Nanti kalau nggak dipaksa santai malah ingat. Iya. Nah, pertanyaan saya berapa banyak dosen-dosen yang seperti itu? Karena Mas ini adalah punya kapasitas besar. Jadi dia harus berhadapan dengan dosen-dosen bukan dosen teori, tapi dosen praktikal. Karena setahu saya kalau di BINUS itu ngajar marketing dia harus pernah background marketing. Kemudian ngajar bisnis dia harus punya background bisnis. Jadi ketika dia bicara di sekolah, mereka bicara tentang pengalaman nyata. Dan muridnya didevelop atau siswanya, mahasiswanya itu didevelop berdasarkan pengalaman dia. Kira-kira modelnya kayak begitu nggak? Ini kita coba berhitung. Apakah Mas
tetap akan stay di kampus ini atau pindah ke kampus lain yang lebih praktikal, yang lebih backgroundnya sesuai dengan bidang yang diajar, atau mungkin suatu saat nanti kita plan next stepnya ke US, karena kalau bidang Mas ini kalau nggak ke Singapura ke US ya. Kalau di Asia saya merekomendasikan ke Singapura, tapi kalau di luar Singapura yang bagus-bagus tuh adanya di sana bidang itu ya. Saya nggak tahu juga, mungkin di Jepang ada dan sebagainya. Nah, yang kita ingin uji saat ini adalah Mas harus bisa menilai kampus yang ada sekarang, kemudian merasakan kira-kira ini cukup mengakomodasikan kapasitas yang sudah Ayah jelaskan ini. Karena Mas tahu sekarang kapasitasnya Mas sendiri seperti apa. Jadi itu membutuhkan mentor-mentor yang betul-betul tajam ya, dalam mengupas itu. Nah, so far kira-kira rasanya seperti apa, Mas? Kalau Mas merasa, oke, di sini saya cukup gitu. Ini bukan kita sekedar merasa cocok loh, Mas. Ya, dari yang sebelumnya. Kalau di sebelumnya saya yakin bahwa yang sekarang ini lebih cocok gitu. Tapi ketika cocok, mengakomodasi kapasitinya Mas Ovar nggak gitu kira-kira? Jujur sih, kalau kampus yang sekarang itu ini ya, kayak masih kurang memadai ya. Jadi maksudnya kurang memadai itu banyak dosen yang kalau boleh saya kasar ngomongnya itu ya masih kurang lah standar kualifikasinya lah. Soalnya itu dia kebanyakan dosennya itu kayak mohon maaf ya, kayak dia mau ngelamar lulusan S2 terus background pengalamannya sedikit, dia ya udah asal diterima aja gitu, karena memang kampus yang sekarang itu emang lagi membutuhkan dosen gitu ya. Cuma saya nggak punya banyak pilihan juga, soalnya karena umur saya udah 25, sementara kampus-kampus itu tuh menerima mahasiswa itu umurnya tuh maksimal umur 21 gitu. Jadi kayak saya nggak punya banyak pilihan. Cuma kalau begitu saya cepet-cepet, makanya tuh tujuan saya tuh pengen cepet-cepet lulus, terus mencari S2 yang layak, yang benar-benar serius lah kayak gitu. Saya pengen sih seperti itu. Baik, bagus. Ya, ini sebuah analisa solutif ya, yang bagus gitu menurut Ayah ya. Artinya kita harus realistis juga kan. Gitu, tidak hanya punya mimpi tapi terbang di langit nggak nginjek ke bumi kan. Berarti yang paling realistis seperti itu ya, cepat selesai di sini, kemudian fokus berikutnya yang mulai bisa dikerjakan dari sekarang adalah apply beasiswa S2-nya, karena S2 itu lebih banyak Mas beasiswanya daripada S1 gitu. Saya nggak tahu ya, ini pengalaman saya berbicara dengan sesama kolega, kemudian juga dalam mementoring anak-anak ya. Mas mungkin lebih tahu dari saya dalam hal ini, tapi Ayah coba bertukar pikiran. Kalau Ayah akan memberikan saran, kalau bisnis minimal ke Singapura, cari sekolah terbaik bisnis di Singapura. Banyak sekali di sana dan banyak beasiswanya, macam-macam jenisnya. Kemudian di sana bahkan kalau Mas nanti masuk satu perguruan tinggi tertentu dengan biaya dari government Singapura, itu kemungkinan di ijon. Di ijon itu artinya Mas langsung di-hire oleh negara, jadi nggak boleh pulang selama sekian tahun. Masuk di industrial Singapura. Kemudian yang kedua adalah di Amerika. Ya, kita tahu barometer bisnis, sekolah-sekolah bisnis kebanyakan di sana. Nah, saya nggak tahu Mas lebih prefer kemana. Nah, so far kira-kira feelingnya kemana Mas? Untuk S2-nya kita bicara, oke lah S1-nya ini adalah pilihan terbaik untuk menjadi batu loncatan, kan gitu kira-kira ya Mas ya? Ya. Nah, sekarang kita bicara S2-nya negara mana dulu deh kita bicara. Kalau saya mungkin bicara plus minus ya, mungkin ini saya salah, mungkin bisa dikoreksi sama Ayah ya. Jadi kalau Singapura itu yang saya tangkap itu dia fast pace gitu ya, lebih cepat daripada Amerika ya. Jadi di sana itu kayak budaya bekerjanya tuh pastinya semangat Asia gitu ya. Jadi yang harus jadi yang benar-benar
bekerjanya lama, sementara di Amerika tuh kayak dia kayak lebih kayak work life balance, habis itu kerja secukupnya dan segala macam. Jujur saya lebih suka eh, yang bekerja seperti model Asia sih. Jadi eh, nggak nyantai. Soalnya kalau nyantai itu membuat apa ya? Kalau menurut saya tuh otak tuh menjadi tumpul gitu. Jadi harus dipaksa gitu. Ini jawaban Iya, yang mungkin ayah Singapura. tunggu-tunggu. Kenapa begini, Mas? Saya sebenarnya pengen mengatakan lebih baik di Singapura. Kenapa? Atau begini ya, kalau kita sedang dalam mengambil jalur pendidikan, maka kita harus fighting, kita harus cari yang terberat. Kemudian ketika Mas nanti merintis karir, merintislah di Asia. Kalau perlu nanti kantornya di Singapura. Ketika nanti Asia menembus yang lain, itu jadi santai, Mas. Ya itu kalau Mas udah di puncak, udah sukses, mau bersantai ria nggak apa-apa. Tapi untuk awal-awal itu fight dulu gitu, supaya mencapai titik tertentu pengakuan quality dari berbagai negara. Baru kita bicara santai, itu kan bonus ya Mas ya. Kalau kita masuk Eropa otomatis terbawa santai, itu bonus gitu. Tapi kita sendiri udah punya culture Asia. Terus kalau masuk Eropa itu kan santai, Australia santai, New Zealand lebih santai lagi Mas. Itu di sana modalnya iramanya kayak pedesaan gitu. Toko-toko buka jam 10, nanti jam 12 sudah tutup, nanti buka lagi jam 4 sore. Nah, tapi gak apa-apa, itu balance life. Balance life itu kan boleh nanti kita petik kalau Mas udah masuk merasa mapan, kan menikmati hidup di situ. Sekarang kan masa-masa mendaki, perjuangan, fight dulu. Nah sekarang berarti prefer di Singapura ya Mas ya? Atau di Asia? Asianya mana? Singapura, Jepang? Singapura sih, lebih ke Singapura, soalnya lebih dekat Indonesia pasti. Oke, Singapura, oke. Baik kalau gitu Mas, begini. Sukses itu ada di plan sama proses sama usaha. 3 ya. 1 plan. Plannya jelas. Kemudian prosesnya kita rancang clear. Baru kita bicara tentang usaha. Kalau itu dilakukan, nggak mungkin meleset, pasti dapat. Gitu. Ayah udah buktikan di anak-anak ini. Gitu. Sampai anak ayah bilang, oh ternyata semua itu tergantung di plan sama usaha ya. Ya. Orang yang nggak sukses itu biasanya dia nggak punya plan atau usahanya kurang. Plannya bagus, usahanya kurang. So, Mas, kita bicara plan ya. Kita udah bicara ini rembukan ini sama ibu ya, sama mama. Oke. Singapura. Udah kebayang universitinya mana? Belum sih. Mau research? Soalnya yang saya dengar di Singapura tuh cuma ada NTU. Ya, NTU ada. Nanyang ada, banyak. Mau research dulu. Mau research. Baik, sekarang ini adalah mungkin Mas punya proyek dari sekolah, punya tugas dari sekolah, tapi ini bagian dari kesepakatan kita lah. Ayah sangat menyarankan, merekomendasikan mulai sekarang, Mas mulai research sekolah di Singapura. Who is the best in business? NYU bagus di sana ya, bagus. Kemarin juga rencana mau ke sana juga gitu. Terus Nanyang juga bagus. Nah coba deh dicari. Gampang kok caranya Mas ya. Kita pertama browsing dulu. Browsing kan ada rating Asia ya. Ada rating Singapurnya. Kemudian nanti untuk memastikan kalau udah kita dapat informasi komplit, kita fiksasi. Fiksasi itu artinya kita memastikan ke konsulat Singapura. Kebetulan Mas kan tinggalnya di Jakarta, nggak jauh dari konsulat Singapura. Untuk fiksasi, baru setelah itu kita tanya-tanya platform beasiswa Singapura. Join. Kalau bisa masuk ke grup parent orang tua yang menyekolahkan anaknya di Singapura. Ada itu. Dulu ayah pernah menyarankan begitu. Ikut grupnya. Nanti mereka akan banyak sekali kasih informasi ke kita tentang platform-platform beasiswa yang ditawarkan di sana. Terus Mas juga bisa dapat informasi lebih banyak. Kalau beasiswa tuh mendingan ngambil yang mana? Apakah yang government, plus minusnya apa? Kemudian apakah yang jebutnya apa ya? Dia support ya private. Kemudian yang bersumber dari perusahaan. Banyak loh perusahaan-perusahaan ngasih beasiswa ya. Karena dia daripada rekrutmen itu mahal biayanya dan nggak akurat. Mereka lebih memilih memberikan beasiswa. Kalau beasiswa itu kan informasinya valid sekali dari kampus.
ini anaknya seperti apa, profilingnya seperti apa, prestasinya seperti apa, jadi dia lebih baik invest ke sana daripada invest ke biaya rekrutmen. So mungkin sama mama ini bisa bertukar pikiran nanti. Kemudian, iya silakan Ibu. Maaf Ayah, kalau misalnya ya, mungkin saya sama Aufar ini sekarang masih pace-nya masih sama. Sekarang ini kan kita bisa dibilang kan, Mohon izin minum ya Bu ya. ya silakan. Kan telat gitu ya, apa namanya, karena kemarin kita ada sekolah ke Jerman, terus kemudian apa namanya, jurusannya tidak tepat yang dipilih, terus akhirnya kan menjadi telat. Apakah masih ini ya, untuk beasiswa masih terbuka lebar atau enggak ya Ayah ya kalau case-nya seperti ini? Kita cari, ada beasiswa yang berdasarkan usia, ada beasiswa yang tidak berdasarkan usia tapi berdasarkan prestasi atau achievement. Ada beasiswa yang berdasarkan portfolio. Portfolio itu adalah catatan ketika Mas kuliah, bikin project apa aja yang nanti kita present ketika kita apply beasiswa. Nah, inilah kenapa tadi sempat saya membahas serius tentang pilihan kampus. Apakah yang sekarang ini sudah akomodatif? Karena di sini kita akan mempertaruhkan waktu kita untuk apply beasiswa. Dan beasiswa itu biasanya sekarang modelnya portfolio, Bu. Jadi portfolio itu adalah bukan dari nilai saja. Nilai itu hanya pelengkap, karena nilai itu kan abstrak, pemberian dari kampus. Yang lebih valid itu kan project. Karena ada anak bimbingan sekarang, saya itu yang sekarang udah sampai dapat beasiswa S3. S2-nya dapat di Jepang, di Osaka, di Tohoku, kemudian sekarang S3-nya di Osaka. Itu S1-nya di Indonesia, di homeschooling, dia tetangga saya yang kebetulan saya bimbing terus. Kemudian dari pengalaman dia, saya dapat informasi bahwa sekarang platformnya tuh banyak yang portfolio. Bahkan nilainya bagus pun kalau portfolionya nggak punya, belum tentu diterima. Portfolio itu adalah catatan dia bikin project apa, dan hasilnya seperti apa, dan diakui oleh institusi mana. Nah, ini yang tadi saya agak sedikit tergelitik, apakah di kampus yang sekarang itu banyak meminta siswa untuk membuat project yang bekerja sama dengan perusahaan di luar, eksternal. Karena itu nanti ada pengakuan, dan pengakuan itulah yang disebut sebagai portfolio achievement. Nah, di portfolio achievement itu akan sangat memudahkan sekali apply beasiswa. Jadi nanti beasiswa sekarang itu, ya kata teman-teman, kata anak-anak bimbingan saya itu, kebanyakan ditentukan oleh proses interview sama presentation. Karena itu lebih valid menurut mereka. Nah, makanya tadi pertanyaan saya, ada nggak rencana project, ada begini. Nah, kalau seandainya kita bicara budget ya, karena kan kita harus berhitung budget di sini ya. Kalau misalnya budgetnya masih memungkinkan, terus usia tidak jadi masalah, kita boleh survei BINUS, gitu. Atau ya di tempat mana lagi yang kira-kira bahwa dosen-dosennya itu akan memberikan project-project real. Karena saya juga nggak bisa memastikan bahwa BINUS itu lebih baik dari yang sekarang, belum tentu. Nah, kita harus berdasarkan data yang valid, research, kita datang ke sana, kita tanya sama konselor sekolahnya, program pendidikannya, jenjangnya seperti apa. Semester 1 tuh ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain. Karena saya sarankan ke orang tua, kita bayar mahal, jangan asal sekolah gitu. Zaman sekarang ini orang semua udah sekolah. Gitu, kalau kita bicara lulusan perguruan tinggi itu semua juga lulusan perguruan tinggi, tapi apa konten di dalamnya? Apa plan dari kampusnya sendiri? Karena kalau Pak Ciputra kan membuat kampus, dia bilang entrepreneur kampus. Lulusannya harus menjadi seseorang yang bisa menciptakan peluang kerja. Nah, Mas ini punya kapasitas di situ masalahnya. Gitu. Jadi jangan sampai lingkungannya tidak mensupport kapasitasnya. Jadi nggak berkembang kapasitasnya. Yang harusnya 10 cuma nyampainya 8. Gitu. Mas, maksud Ayah ya? Ya. Masuk Cuman akal ya? Tadi, masuk akal. Cuman tadi akhirnya kan yang tadi disampaikan sama Aufar, kalau sekarang ini kita dalam kondisi yang realistis karena memang kondisi ya.
Nah, Baik. ya sudah, sekarang ini kita mau speed up sekolah, terus kemudian supaya cepat lulus sebagaimana. Nah, ini apakah pilihan karirnya akan misalnya berkarir dulu baru kemudian mau sekolah lagi, atau mau seperti apa gitu. Ini Baik. gimana caranya? Sebenarnya momen seperti ini kan kayak membuka wawasannya Aufar gitu ya. Oh, oke, there is opportunity gitu ya, yang nanti sebenarnya akan ada di depan sana gitu. Mungkin ini Aufar juga sekarang terbuka gitu kan, nggak harus misalnya, mungkin yang sekarang yang di bayangan saya sama Aufar, cepet-cepet lulus udah deh kerja setahun 2 tahun, misalnya nanti mau S2 atau mau apa, seperti itu sih Ayah. Baik. Begini. Yang pertama adalah kalau memang kita memutuskan sudah ini kita pakai jalur cepat aja, tetap di tempat yang sekarang, maka Mas Aufar harus segera survei sekolah di Singapura. Biar kita tahu bahwa kebutuhan mereka apa, mereka ingin dari kita apa, requirement-nya apa. Karena tujuan akhir kita bukan di sekolah ini adalah batu loncatan. Jadi karena ini batu loncatan, segera diketahui destination kita di kampus mana, jurusannya apa, requirement mereka apa. Nah, dari sekarang ini sambil kuliah prepare yang menjadi requirement mereka. Kalau mereka minta project, oke, kita buat project sambil kuliah. Dosennya nggak ngasih project, kita buat project sendiri. Kebetulan ada mama yang bisa fasilitasi. Oke, terus kedua, begini Mas ya. Karena kita ini sudah agak telat setahun mungkin ya. Lebih baik. Kalau sudah telat seperti ini, kalau saya berpikirnya begini, oke, cepat selesai di kampus ini, kemudian kita tahu syarat di sana, kemudian bagaimana caranya diterima, dan kita buat kesempatan opportunity 99%, 90% kita pasti diterima di kampus itu. Karena semua itu kan ada hitungannya, Mas. Gitu, seperti anak ayah dua-duanya diterima di kampus yang dia inginkan. Itu kita hitung dari awal preparasinya. Kalau semua hitungannya masuk, nggak mungkin nggak diterima gitu. Dan itu terbukti ya. Saya pikir Singapura juga sama. Nah, jadi siapkan dari sekarang. Nah, saya nggak tahu ya begini. Mas bisa habis selesai sekolah kerja dulu, that's fine. That's fine, nggak apa-apa. Itu namanya portfolio juga. Tapi jangan kelamaan, maksimal setahun kerja. Setahun aja. Tapi kalau mau langsung lanjut, itu juga nggak apa-apa, fine. Karena ngejar apa? Ngejar waktu. Mumpung mama masih bisa support dalam hal apa? Dalam hal magang bisa, dalam hal biaya bisa, dalam hal ini bisa gitu. Jadi kita mengejar opportunity lah kira. Nah, nanti ketika Mas sudah S2, udah S2 kan itu udah final ya. Nah, jadi mama pun atau keluarga pun merasa oke, saya sudah menyelesaikan bagian terpenting dalam hidup anak saya, misalnya begitu kan. Nah, ini tinggal ditentukan aja pembicaraan berdua sama mama. Mana kira-kira yang akan kita lakukan? Apakah langsung? Karena kalau langsung itu kelebihannya adalah otaknya masih fresh, Mas. Pengalaman ayah kalau udah terlanjur kerja, godaannya banyak. Gitu untuk tidak melanjutkan. Seperti itu. Nah, tapi kelebihannya kalau kerja dulu kita punya portfolio, catatan, achievement, performance. Dua-duanya punya plus minus. Nah, nanti tinggal keputusan keluarga sama Mas Aufar sendiri yang akan menimbang. Terus kalau ditanya, kalau seandainya itu saya atau pilihan saya dengan kondisi keluarga yang seperti Mas miliki, kalau saya lebih baik langsung. Kalau saya loh, belum tentu. Ya, pemikiran kita sama. Kalau saya lebih baik langsung. Karena makin cepat selesai makin baik, dan kita ketika menembus dunia industri kita fokus gitu. Jadi nggak pecah. Kalau ini kan kerja pecah masih mau kuliah lagi gitu. Jadi kerjanya juga nggak dapat optimal, nggak maksimal, karena kan kita harus betul-betul berhitung gimana supaya tahun depan diterima di kuliah. Tapi kalau Mas cepat selesai S2, maka habis gitu fokusnya fokus. Kerja ya cuma kerja. Ayah ini orang yang pernah ngalamin kuliah sambil kerja di luar. Dan jujur Mas, itu nggak mudah. Nggak mudah Mas. Gitu.
Sampai ayah pun ke anak-anak juga begitu. Kalau kalian bisa cepat, cepat aja selesai gitu. Karena kalau udah ditunda kerja dulu, ayah dulu seperti itu. Dunia kerja tuh ada sisi nyamannya juga, Mas. Gitu. Sedangkan apa ya? Ya jenjang pendidikan itu menentukan karir. Apalagi kalau ayah melihat bahwa putranya ibu ini sangat berpotensi punya bisnis konsultan, Bu. Entah namanya apa, saya nggak tahu ya. Ya kayak Anderson Consulting, apa Consulting, banyak kan di Indonesia itu. Seperti itu. Dan dia berpotensi nanti kalau kuliahnya di Singapura, dia akan punya kantor konsultannya di sana gitu. Network ya. Ya. So, kira-kira kisi-kisi dulu lah yang kebayang. Ya kita brainstorming ya. Brainstorming kan bisa bebas, bisa berubah ya. Kira-kira gimana, Mas? Mau cepat, langsung, atau mau kerja dulu? Yang short term dulu aja ya mungkin ya. Harus cepet-cepet selesai di kampus ini dulu sih. Oke, short term. Berarti kalau harus cepet-cepet. Terus? Terus habis itu kan mencari S2 ya. Mencari S2 tuh saya kepikiran satu, yang masih di top of mind saya itu kerja, tetapi mencari S2-nya itu yang entah itu kelas malam atau kelas Jumat Sabtu Minggu, itu nanti ada lah pokoknya. Di Indonesia? Nyari S2 di Indonesia. Di Indonesia, okay. Ada yang menawarkan program S2 yang kuliahnya Jumat Sabtu Minggu atau kelas malam itu ada. Begini, Mas. Teman-teman ayah banyak yang begitu ya. Ada di banyak lah seperti itu sambil kerja. Itu teman ayah ya. Dia kerja hanya untuk mengejar posisi, karena posisi kalau di S2 kan untuk probabilitas naik pangkat atau naik jabatan kan lebih bagus gitu. Ada tapinya, Mas ya. Jujur aja ayah tahu betul ya, kalau sekolah kuliah malam itu nggak optimal, Mas. Karena begini, ketika Mas kerja, apalagi di swasta ya, kecuali kalau PNS gitu. Di swasta itu nggak mau tahu kamu mau kuliah kek, mau ini kek, terserah, itu urusan kamu. Kerjaan harus performanya bagus. Dia nggak pernah mau peduli. Bos kita nggak pernah mau tahu. Nggak bisa, sekolah itu ada alasan. Misalnya saya lagi bikin skripsi kah atau project ini, nggak bisa. Company itu nggak pernah mau mentolerate kayak begitu. Dia bayar kita, gaji kita, ya dia harus dapatkan imbal balik yang seimbang. Itu swasta, Mas. Apalagi kalau swastanya asing. Kebetulan saya di swasta asing. No kompromi. Sampai misalnya untuk sesuatu aja kita harus ngemis itu ke bos. Ya kalau bosnya punya hati, kalau enggak. Itu kuliah malam, Mas. Nah begini, oke, apakah bisa kuliah malam? Bisa. Satu, sekolahnya nggak optimal, itu pengalaman teman-teman ayah. Sama ayah juga dulu kuliah malam pernah. Terus yang kedua, Mas, biasanya kemampuannya juga nggak optimal. Jadi kemampuannya itu hanya sebatas sertifikasi S2, tapi bukan the real S2. Bayangin kuliah malam atau kuliah cuma Sabtu Minggu, berapa banyak yang dia dapat ketimbang kuliah full. Nah, kalau untuk pertaruhannya hanya dia bekerja di satu perusahaan supaya naik jabatan, that's fine. That's fine. Misalnya di satu perusahaan tertentu dia terus selama 30 tahun di sana naik jabatan, oke, that's fine. Kalau memang tujuan kita itu. Tapi kalau Mas mau tujuannya itu adalah menguasai dunia itu, kemudian sampai suatu saat masuk top level yang pindah-pindah perusahaan, karena nggak ada orang top level itu yang satu perusahaan tuh nggak. Biasanya keburu tua ketika naik di situ. Biasanya mereka siksak jalurnya ya, siksak. Kemudian Mas ada probabilitas peluang untuk mendirikan bisnis sendiri yang namanya konsultan. Maka S2-nya harus benar-benar S2 real qualification. Ya, saya tidak mengatakan kuliah malam tidak baik dan sebagainya, tapi saya tahu gitu bahwa dunia kuliah malam itu lebih banyak formalitinya. Kenapa?
Sekarang yang kuliah udah capek, yang ngajar pun sama, Mas. Itu kan di sisa waktunya, kan pengajarnya juga nggak cuma ngajarin di situ, nggak bisa makan dia kalau cuma ngajar di situ. Bro, ngajar di mana, dan kita dapat sisa tenaganya dia, dan kita sendiri dapat sisa tenaga kita dari kerja. Itu mohon dipertimbangkan. Saya tidak melarang, tidak mengatakan ini salah atau benar, tapi setiap opsi itu ada plus minusnya. Mungkin Mas belum pernah ngalamin kuliah malam gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Ayah itu lebih ke formality. Makanya di luar negeri itu nggak ada yang namanya kerja sambil kuliah. Kalaupun ada, ya itu sangat sulit sekali. Karena pengalaman Ayah itu no compromise di perusahaan itu. Beda kalau di PNS ya. Kalau di PNS itu, oh dia kuliah, itu kayaknya dapat apa ya? Privilege ya. Iya, privilege atau dispensasi. Di swasta nggak, Mas. Seperti itu. So betul-betul kalau mau kita mempercepat proses, oke. Kemudian habis begitu setelah prosesnya selesai, Mas betul-betul menjadi lulusan yang very very qualified. Habis gitu fight sudah. Jadi begini ya, Mas ya. Kalau bahasanya Ayah begini ya. Ini jadi buka rahasia ya. Kalau orang tua Ayah kan kebetulan tidak mampu, Mas ya. Bukan orang yang cukup mampu mensupport anaknya untuk kuliah. Gitu. Bahkan untuk dapat S1 pun udah agak setengah megap-megap, apalagi misalnya S2 gitu ya. Nah, jadi jalur itu ditempuh karena sebuah kondisi yang mau nggak mau harus begitu gitu, Mas. Jadi kalau seandainya ada kondisi lain, mungkin pilihan yang jalur cepat ini lebih bagus gitu. Artinya fokus waktu kuliah, begitu kerja sudah nggak mikir lagi kuliah. Begitu kira-kira. Tapi yang tahu ini kan Mas sama Mama. Kalau Ayah kan nggak bisa lihat detailnya dan tidak juga berusaha untuk mencari detailnya. Ayah hanya mengasih gambaran bahwa kalau dulu Ayah melakukan itu karena kondisinya seperti itu. Tidak bisa gitu. Nggak ada cara lain. Karena kalau nggak kerja, Ayah nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, nggak bisa kuliah, gitu, Mas. Seperti itu. Kebayang ya, Mas ya? Ya, kebayang. Oke. Kalau dari industri berarti Mas nggak ada industri khusus ya, semua industri ya. Jadi nggak misalnya industri pabrikan aja, nggak industri ini aja. Jadi industrinya bisa macam-macam ya. Mungkin bahkan bisa join sama satu perusahaannya Elon Musk one day. Ya, apapun industrinya, selama itu selama itu berbau manajemen, dan pastinya industri pasti ada manajemennya dong. Ya. Iya, tertarik. Ya, dan kalau Ayah sih melihat Mas tipenya yang seperti itu. Jadi Mas itu orang yang haus pengalaman. Jadi rasanya nggak cukup kalau cuma di satu industri aja. Saya katakanlah misalnya bekerja di satu industri otomotif saja selama puluhan tahun. Saya kira Mas bukan tipe yang seperti itu. Mas justru orang yang, kalau di industri otomotif tuh problemnya ini. Oh, kalau di industri makanan tuh food, problemnya ini. Oh, kalau di industri, nah justru kalau Ayah melihat Mas adalah orang yang seperti itu, haus akan pengalaman, dan pengalaman itulah yang nanti akan menjadi harta atau aset terbesar untuk profesinya, Mas. Jadi kalau seperti itu, harapan Ayah sih Mas betul-betul very very qualified student atau graduate gitu. Jadi kalau nyambi-nyambi ya, kalau memang kondisinya memaksa seperti itu nggak apa-apa. Jadi bahasa Ayah gitu kira-kira, paham ya maksudnya ya. Tapi kalau masih ada kesempatan lain yang mampu membiayai kita, kalau seandainya itu Ayah milih langsung gitu. Habis gitu full fight ya, bekerja di kantor full fight, dan itu juga bisa dapat jabatan cepat loh kalau kita full fight ya. Full fight misalnya 3 tahun sampai 5 tahun di satu perusahaan, kemudian move naik jabatan, karena begitu dulu. Jangan pernah, dulu Ayah pernah ngobrol gini, Ayah nih orang gila ya. Waktu staff dulu Ayah pengen jadi CEO, dulu mimpinya, dulu masih belum tahu bahwa Ayah ini pendidik ya.
menjadi CEO. Jadi untuk bisa jadi CEO gimana caranya? Saya harus bisa ngobrol sama CEO. Waktu itu namanya Ron Chesterton, orang Sweden ya, Ron Chesterton. Nah kalau di kantor itu nggak mungkin ketemu sama dia, gap ayah terlalu jauh. Dia CEO, ayah staff. Nah jadi akal ayah jalan. Gimana saya bisa ngobrol satu meja sama dia? Nah, dia suka main golf, Mas. Ayah ikut main golf, Mas. Begitu dia kapan main golf, ya kita bareng-bareng main golf. Set. Nah disitulah baru satu meja. Trek. Ketika saya duduk satu meja, langsung dikasih kesempatan ngobrol. Pertanyaan ayah waktu itu cuma satu. Mr. Ron, how can I to become like you are, to become a CEO? Gitu. Dan Ron waktu itu banyak bicara, dan pesan yang paling ayah garis bawahi adalah jangan bekerja lebih dari 5 tahun di satu perusahaan, jangan kurang dari 5 tahun. Kalau 5 tahun, kurang dari 5 tahun, kamu nggak bisa comprehend problem di perusahaan itu dan problem solving yang ada di situ. Tapi kalau lebih dari 5 tahun, it's too late untuk the next step-nya katanya. Gitu. Jadi jangan kurang dari 3 tahun, idealnya 5 tahun. Begitu 5 tahun kamu harus move ke perusahaan lain, karena kamu nggak akan bisa punya fast track career to become CEO kalau hanya stay di satu perusahaan. Karena nunggu CEO-nya yang lama keluar atau mati, dia bilang begitu. Tapi kalau kamu move zigzag setiap 5 tahun ke perusahaan, maka kamu akan mengisi level-level yang dibutuhkan di perusahaan itu yang lagi kosong. 2, dia bilang kamu akan punya rich experience in many business model. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Begitu kira-kira. Ibu ada yang ingin disampaikan atau dikomentari? Ya, mungkin saat ini pun saya juga kebetulan kan saya juga mendekati masa pensiun juga ayah ya, sehingga tadi ya saya Aufar juga realistis gitu ya, kalau memang tidak ada kesempatan untuk beasiswa ya bisanya kuliahnya di lokal gitu kan ya. Tapi kalau memang ada opportunity, ada ada information channel yang memungkinkan untuk luar negeri yang seperti yang kayak di Singapura itu yang government gitu kan, begitu lulus kan mereka bekerja di perusahaan yang kayak kalau di Singapura tuh saya tahunya kayak anggota kadinnya sana gitu ya. Jadi betul. selama 2 atau 3 tahun sekolah bekerja di sana sembari mencicil biaya kuliahnya itu kan kayak karena berhutang dengan pemerintah Singapura. Kalau memang ada opportunity seperti itu ya itu bagus sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk ke luar negeri dengan dengan totally dari kita punya biaya gitu, sepertinya memang berat untuk yang sekarang ini. Dan sesuai ini Aufar kan mesti cepat-cepat ya, dia realistis ya, saya harus di sekolah yang di lokal dulu. Mungkin belum kebuka sih sampai saat ini, mau kuliah kemana gitu belum kebuka untuk S2-nya. Ya, saya pikir setelah ini nanti akan mulai terbuka satu persatu ya. Kemudian Mas Aufar sama Ibu akan mulai tahu harus membuat perencanaan seperti apa, kemudian timeline seperti apa, step-stepnya yang harus dijalani seperti apa. Dan ini sebenarnya pintu pembuka yang sangat luas sekali ya. Yang penting itu pikirannya dulu terbuka, baru sisanya kita akan tahu kemana harus melangkah dan bagaimana cara melangkah. Ya. Kira-kira seperti itu. Dari Mas Aufar ada yang ingin disampaikan, Nak? Ini sih, jadi dapat wawasan baru ya. Ternyata kalau kuliah malam atau kuliah cuma 1 minggu itu ya, ternyata gitu ya, realitanya nggak seperti kuliah yang layak yang full gitu. Ternyata baru dapat insight lah seperti itu gitu. Iya, betul Mas. Ya kalau simpelnya logikanya aja, bayangin berapa waktu yang kita sisihkan untuk kuliah nyambi dengan berapa waktu yang kita sisihkan full time, pasti jauh. Satu, kemudian tenaga Mas, tenaga sisa yang baik yang diajar maupun yang mengajar, ya kebayang dong hasilnya seperti apa. Nah kalau yang kita
cari hanya sekedar status, that's okay, that's fine. Atau misalnya hanya itu pilihannya, that's okay, that's fine. Karena ada orang-orang yang seperti itu kan, seperti ayah gitu, pilihannya cuma itu, nggak ada pilihan lain. That's okay. Tapi kalau seandainya kita punya another option, kenapa nggak sambil mempercepat proses S1 ini? Disitulah Mas Aufar sambil meyakini atau memastikan research ini bahwa dari sekarang saya bisa prepare, karena begitu prepare-nya sempurna atau paling tidak jelas, hukumnya proses itu nggak akan mengkhianati hasil, Mas. Gitu, kita bisa hitung semuanya itu, kita bakal diterima atau enggak tuh bisa hitung, asal kita tahu tujuannya, universitinya apa, jurusannya apa, dan requirement mereka apa. Mas masih cukup waktu ini untuk mempersiapkan requirement-nya. Gitu. Jadi bukan dimepet-mepet ya udah mau selesai S1-nya, enggak. Kalau semester 3, semester 4 masih punya cukup waktu. Nah, manfaatkanlah waktu itu. Seandainya Mas fokus saat ini untuk dapat di sana sambil ngerjain yang sekarang, maka setidaknya kita bisa membantu orang tua dalam hal pembiayaan. Paling mama bantu di cost of living. Gitu. Karena cost of living itu ya perlu tambahan. Tapi di Singapura tuh environment-nya, dia punya masyarakat bisnisnya itu sangat support sama student. Jadi Mas itu akan punya banyak sekali peluang-peluang untuk magang kah, kerja pada saat liburan gitu. Beda environment-nya. Seperti itu. Dan kalau itu tertata betul, ayah sih yakin ya, yang sudah-sudah itu dapat, ini baru tadi pagi nih dapat berita beasiswa lagi. Gitu, dari seseorang yang kebetulan konsultasinya dia bela-belain datang ke tempat saya begitu. So, nanti mohon dibicarakan ya, didiskusikan dalam keluarga, kemudian nanti dibuat sebuah keputusan, baru setelah itu step rencananya jalan. Dan jangan lupa nanti update status ke ayah ya, baik mama atau Mas Aufar kalau mau kontak atau WA dan sebagainya, karena kita ingin bahwa setiap orang-orang yang dibimbing ayah itu betul-betul berhasil mencapai puncaknya gitu. Dan menurut Mas Aufar sendiri gimana kira-kira dari hasil pembicaraan kita ini, cukup bermanfaat atau buka wawasan dan sebagainya? Apa kira-kira perasaan sebelum dan setelah kita bicarakan ini? Yang pertama-tama sih ini ya, setelah konsultasi sama ayah, jadi kayak percaya gitu. Dulu tuh saya tuh sampai sekarang, bahkan sampai sebelum kita meeting itu, saya tuh percaya tuh bahwa kapasitas saya itu cuma sebatas ini. Oh, ternyata tuh dengan umur saya yang segini, dengan dengan situasi yang punya sekarang, saya tuh cuma bisa nyampe segini aja. Ternyata pas begitu dikonsultasi sama Ayah Edi, ternyata saya tuh karakternya tuh seperti ini gitu loh. Jangan, ibaratnya apa ya, jangan menyerah pada situasi gitu. Apa yang Ayah dilihat dalam diri saya tuh, potensinya saya tuh nyata besar gitu. Seperti dulu saya punya mimpi gitu, dan kesempatan itu masih ada gitu. Ya. Saya bicara tentang kesempatan buat kuliah di luar negeri, terus kesempatan beasiswa nyata masih ada seperti itu. Ya, jadi ini sih, jadi ibaratnya ada percikan lagi lah gitu. Ada harapan besar ya, ada semangat ya. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Mas, terima kasih banyak. Dan ini betul-betul harus dilaksanakan dan ayah betul-betul mau lihat. Ayah selalu berdoa umur panjang supaya bisa melihat anak-anak yang ayah bimbing. Gitu. Ayah belum mampu bikin sekolahnya, paling tidak dari orang per orang yang ketemu ayah. Ini kita ketemu juga bukan kebetulan, pasti tangan Tuhan. Gitu. Mama udah pengen ketemu lama, katanya baru diizinkan sama Tuhan sekarang. Mungkin karena momentumnya sekarang. Gitu. Kalau dari mama sendiri kira-kira bagaimana? Iya, kalau dari saya ini lebih ke arah saya sebagai orang tua, saya ini tidak menjalani gitu ya. Jadi sekarang ini tugasnya saya adalah
apa ya, bukan membuka jalan, tetapi men-trigger bahwa ada loh yang bisa kita lakukan, ada loh yang bisa kita buat network, ada loh yang bisa membuka pikiran kita supaya kita itu, oh ternyata yang tadi si Aufard sampaikan, oh masih ada harapan, oh masih ada ini, sehingga apa, dengan harapan itu kan bisa membuat itu sudah apa ya namanya, mindset kita itu akan membuat perilaku kita akan bisa mencapai ke sana gitu. Itu aja sudah suatu kemajuan yang baik gitu ya untuk Aufard, supaya Aufardnya juga up lagi, supaya believe bahwa oh saya punya mimpi itu masih ada kesempatan untuk saya meraih gitu. Ya, Itu sih saya. baik. Ini kan kalau kita lihat ya, Bu, seandainya kita rasakan ini kan kelihatannya cukup bermanfaat ya Mas Aufard ya. Dan percaya atau enggak, itu ternyata apa yang dialami Mas Aufard itu banyak sekali dialami oleh anak lain. Dan orang tua lain juga yang nggak tahu harus kemana, harus bagaimana dan sebagainya. Kebayang gitu. Tapi saya lihat Mas Aufard begitu termotivasi dan kita akan kawal ya Mas Aufard ya perjalanan ini ya. Sampai Mas Aufard insya Allah diizinkan Tuhan betul-betul bisa menembus S2-nya. Doa ya sih secara langsung ya. Nggak nunggu kerja. Kemudian kalau bisa full cover Mas. Ya barusan ada yang dapat beasiswa dengan ini masih di WA, besok baru ayah posting ya, dengan pemberian beasiswa tertinggi gitu. Tertinggi itu maksudnya kan ada full cover, ada setengah, ada tuition fee, ada macam-macam ya. Dia dapat semuanya. Ya seperti itu. Di mana? Di Malaysia, di Malaysia, di Malaysia gitu. Di Malaysia ya waktu itu saya sarankan di Singapura, tapi anaknya lebih prefer ke Malaysia. That's okay. Yang penting kamu betul-betul fight gitu. Jadi ya saya pikir ini sangat bermanfaat kalau seandainya ini bisa dilihat oleh orang banyak. Kira-kira nih Mas Aufard boleh nggak kalau seandainya beberapa video kita ini yang penting-penting, yang private kita edit gitu, hanya yang penting adalah esensinya untuk bisa ditampilkan dan dilihat oleh orang tua lain supaya terinspirasi seperti Mama begitu. Oh, boleh. Boleh ya? Boleh. Aduh terima kasih banyak Mas, karena jarang sekali ada konsultasi yang sebagus ini juga dan diizinkan untuk ditampilkan gitu. Padahal kalau sampai ditampilkan itu banyak sekali orang tua yang akan terbantu. Boleh ya Mas ya? Terima kasih banyak ya. Untuk Mama juga nggak apa-apa Mah, diizinkan. Ya mungkin untuk part-part tertentu kayak saya ada ini juga, apa namanya, ini bisa menjadi apa namanya, kita lebih semangat lagi. Saya dimasukkan ke dalam video di sini supaya menginspire orang. Kita punya, waduh, kita itu sih pertimbangannya. Jadi lebih punya daya dorong ya Mama ya. Apakah ini negatif? Berharapnya kan berimpact positif gitu ya, untuk bisa lebih mendorong lagi gitu. Ya, insya Allah begitu. Ada dampak ke sana dan yang pasti ini ada bisa menjadi berkat juga bagi ibu, juga bagi terutama Mas Aufard ya, karena biasanya orang-orang yang menonton dan terinspirasi itu ikut berdoa Mas, banyak sekali. Iya, saya punya di YouTube itu video-video yang diizinkan ditayangkan itu banyak sekali mereka ikut berdoa gitu, karena terinspirasi kan. Hal-hal seperti ini mahal begitu ya. Orang mau untuk berkonsultasi sampai dia yakin saya perlu konsultasi, itu mahal. Dan ketika ini diizinkan oleh Mas Aufard, itu ayah bisa pastikan orang tua yang nonton itu pasti berdoa gitu, sambil dia mendoakan juga anaknya. Jadi ayah ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk izinnya. Dan kira-kira masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Paling ya kalau dari saya sih ya semoga apa yang telah kita bahas ini menjadi bermanfaat ya, bukan cuma buat saya, buat ibu saya, tapi buat ayah juga. Terus ya semoga apa yang telah kita bicarakan tercapai semua sih, amin. Amin. Nah itu dia kenapa ayah nanti Mama minta nomor pribadi ayah supaya bisa komunikasi sampai sejauh mana Mas Aufard. Kalau misalnya ada kebingungan mau tanya sama ayah silakan WA. Nanti kalau misalnya dari WA kita janjian mau ngobrol
juga oke. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan, semoga sukses dan semuanya lancar, dan insya Allah nanti kalau ini memang garis takdirnya Mas Sofar, terbuka jalannya satu persatu. Sekali lagi saya mohon pamit, Ibu, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Mas Sofar, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Saya tunggu kabar-kabarnya via WA. Selamat malam. Terima kasih. Selamat Ya, malam. mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.